Shalom sahabat Bimas Kristen DKI Jakarta. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara program Bimbingan Rohani Kristen yang kita cintai, yang diselenggarakan oleh Bimas Kristen DKI Jakarta. Tema pada hari ini adalah mengandalkan Tuhan. Kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Baiklah, sahabat Bimas Kristen yang berbahagia, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita mulai. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur sebab Tuhan begitu baik masih menyertai kami sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong, mampukan kami, supaya kami dapat memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, supaya firman yang kami baca dan kami renungkan, kiranya menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sahabat Bimas Kristen yang berbahagia, pengetahuan yang maju begitu cepat telah mendorong banyak orang untuk berpacu di dalamnya agar tidak ketinggalan. Kemajuan yang begitu pesat telah memudahkan orang banyak dalam segala hal. Segala informasi yang terjadi di belahan dunia manapun dapat dengan mudah diakses melalui internet. Dengan kemajuan teknologi dan informasi, orang akan semakin mendapat banyak kemudahan. Hal ini membuat kerja akan menjadi lebih ringan. Tetapi tidak sedikit dari perkembangan dan kemajuan yang ada membuat orang menjadi lupa akan Sang Pencipta. Banyak orang lebih mengutamakan dan mengedepankan segala pengetahuan dan perkembangan yang ada di dalamnya. Orang menjadi lupa bahwa segala sesuatu bisa dilakukan bukan semata-mata karena manusianya, melainkan Tuhan yang memampukan semua itu untuk terjadi.
Tetapi tidak banyak yang menyadari akan hal ini. Orang masih tetap saja cenderung menempatkan bahwa dirinya lah yang paling baik di antara yang lain. Apakah memang ini yang Allah kehendaki dari hidup kita? Kita menjadi orang yang selalu memegahkan diri dan sombong, baik di hadapan Tuhan dan sesama. Sahabat Bimas Kristen yang berbahagia, untuk itu kita akan belajar dari penulis surat Yakobus. Yakobus menggambarkan ada seorang yang merencanakan untuk menempuh perjalanan jauh. Bahkan dia sudah merencanakan bahwa di sana, di kota itulah dia dan keluarganya akan tinggal untuk beberapa saat. Lalu kemudian berdagang dan mendapat untung. Orang ini memandang bahwa hidup itu seakan begitu sangat mudah. Ia merasa bahwa di kota lain, tempat di mana dia tuju dan akan tinggalin itu, seakan hidup akan berjalan tanpa hambatan. Karena itu, dia begitu yakin bahwa ia akan hidup tenang, senang, damai, dan tentram, serta memperoleh keuntungan yang melimpah. Orang ini tidak sadar bahwa segala sesuatu dalam hidup ada yang mengatur. Bukan sekadar diri dan keluarganya akan menentukan perjalanan hidup, tetapi Tuhan sebagai pencipta, dialah yang akan menentukan segalanya. Sahabat Bimas Kristen yang berbahagia, Yakobus mengingatkan, tak seorang pun akan tahu apa yang akan terjadi diri sendiri. Dia dapat merencanakan segala yang indah dan menarik dalam hidupnya. Tetapi dia harus sadar bahwa keberhasilan dari setiap rencana yang dibuatnya akan sangat ditentukan oleh Allah, bukan oleh diri manusia itu sendiri. Nah, berbeda dengan merencanakan banyak hal dalam bacaan kali ini. Ia merasa bahwa dia dapat menentukan apapun dalam hidup ini. Sahabat Bimas Kristen, adalah jauh lebih bijak bagi setiap orang percaya untuk melakukan dan merencanakan segala sesuatu dalam hidup ini dengan melibatkan Tuhan. Sebab Tuhan patut dilibatkan dalam hidup ini, sehingga dengan kita melibatkan Tuhan di tengah setiap rencana yang kita buat, sebenarnya kita tengah belajar untuk menyadari bahwa dalam hidup ini kita tak dapat berbuat apa-apa tanpa campur tangannya. Dengan kita melibatkan Tuhan dalam setiap hal dalam hidup ini, maka kita pun tidak akan jatuh dalam kesombongan pribadi yang cenderung menempatkan bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu sendirian. Melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan di hidup ini akan membuat kita menjadi orang yang dapat terus tergantung kepada Allah. Bahkan merencanakan segala sesuatu dengan Tuhan akan menjadikan hidup ini jauh lebih mudah untuk dinikmati. Sahabat Bimas Kristen, karena itu, sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, namun kita tetap menempatkan Tuhan dalam setiap laku dan tindakan kita. Maka perjalanan ini akan senantiasa
diwarnai sukacita dan pengharapan. Sebagaimana syair lagu dari PKJ nomor 241. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Sahabat Bimas Kristen DKI Jakarta, ada sukacita dan terang yang akan mengiringi perjalanan hidup kita. Tak kala kita senantiasa menempatkan Tuhan di hidup ini. Jangan pernah kita bermegah di hadapan Kristus, karena semua itu tidak ada gunanya. Jangan pernah pula kita menganggap diri kita bisa melakukan banyak hal dalam hidup ini, karena tidak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya. Justru sebaliknya, sikap hidup yang harus kita bangun adalah sikap yang penuh dengan kesadaran bahwa tak ada satu hal pun yang dapat kita buat di hidup ini tanpa campur tangan Tuhan. Tak seorang pun yang dapat bermegah di hadapan Allah, sebab kita ini hanyalah ciptaan yang sudah seharusnya justru menghambakan diri di hadapan Allah. Sahabat Bimas Kristen dimanapun berada, bukan menyombongkan diri sendiri, karena dengan menyombongkan diri sendiri di hadapan Allah, berarti kita akan melupakan kehadiran Tuhan sebagai pencipta dan pemilik hidup ini. Dengan menyombongkan diri sendiri, berarti kita tidak lagi menempatkan Tuhan dan seluruh karyanya di hidup ini. Kita tidak lagi dapat melihat bahwa apa yang terjadi dalam hidup ini sebagai buah dari pekerjaan Allah. Sahabat Bimas Kristen, karena itu, mari kita belajar untuk selalu mengandalkan dan menempatkan Tuhan sebagai sumber pertolongan dalam seluruh gerak hidup kita di tengah dunia ini. Sebab sehebat dan sepintar apapun seseorang di tengah masyarakat, persekutuan dan keluarganya, tak ada yang dapat melebihi kehebatan yang dimiliki oleh Tuhan. Sahabat Bimas Kristen, oleh sebab itu, pakai dan pergunakanlah waktu yang singkat di hidup ini dengan senantiasa membangun sikap dan perilaku hidup yang berkenan di hadapan Allah, khususnya dengan senantiasa hidup dalam kerendahan hati dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Mempergunakan dan memakai setiap waktu kita untuk Tuhan dengan cara mengandalkan kehadirannya menjadi panggilan kita dimanapun kita berada. Sebab sikap hidup seperti inilah yang Allah kehendaki. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih kami boleh disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh diajar untuk selalu mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya hanya Tuhanlah satu-satunya juru selamat kami yang hidup, yang tidak pernah berubah. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali dalam program kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.